Karena pada prinsipnya yang namanya dunia ini kan akan terus berubah, akan berkembang, bahkan mungkin di zaman yang akan masa datang atau mungkin ketika Fahri sudah tidak muda lagi ya, mungkin saya sudah tiada, bisa saja teknologi ini lebih canggih dari sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Ya, baik para hadirin ya, ikhwati iman rahimakumullah. Terkait pertanyaan apakah serius atau ikut-ikutan, ya itu saya kira kembalinya kepada pribadi masing-masing ya. Karena tidak bisa kita mendeteksi seorang melakukan ibadah, oh ini serius, oh ini ikut-ikutannya. Kadang sebaliknya ada tampilannya ikut-ikutan tapi niatnya adalah serius atau sebaliknya. Tapi intinya ibadah itu memang supaya ibadah kita berdampak dan memberi manfaat baik untuk dirinya nanti kelak di akhirat atau kepada umat ya, sosial adalah ya harus dilakukan dengan penuh keseriusan dan juga keikhlasan ya. Karena salah satu modal utama Ramadan ini atau ibadah saum ini memberi magfirah, kan pahalanya luar biasa, itu magfirah, pengampunan dosa selama setahun sebelum hadirnya Ramadan adalah dasarnya adalah imanan wahtisaban. Jadi beriman dasarnya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya saya pribadi menyarankannya kepada generasi Gen Z yang notabene lebih ke digital ya, lebih ke FOMO, lebih ingin terlihat wah di hadapan orang lah gitu ya. Jadi harus diperhatikan lagi bahwa syarat diberikannya pahala atau kebaikan dari sebuah ibadah adalah nilai keikhlasannya. Jadi harus dijaga keikhlasan. Jadi jangan sampai ibadah ini ya ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu kan ada momentumnya, ya ada waktunya semangat gitu kan, ada waktunya tidak ya. Tapi kalau kita niatnya karena Allah, keikhlasan, maka insya Allah ibadah itu akan selalu semangat dan memberi manfaat yang luar biasa. Menurut Ustadz nih, sebetulnya apakah tren pamer konten ibadah yang estetik ini bikin kita makin sangat semangat ibadah, atau hanya malah bikin kita sibuk mikirin foto-foto, gambar-gambar, atau apa daripada ibadah itu sendiri? Mungkin menurut Ustadz gimana Ustadz fenomena itu tersebut? Ya, fenomena digitalisasi atau sekarang ya lebih orang hampir lah setiap kegiatan aktivitas untuk generasi Gen Z ini pasti tidak lepas dari digital ya. Ya kita pun walaupun saya bukan Gen Z, kita gen apa ini? Gen mungkin kolonial, milenial. Kolonial ya. Ya, kolonial, milenial, zilenial. Ya, jadi ya saya termasuk mungkin lebih senior lah daripada Fahri ya. Bukan tua, senior ya. Senior, siap. Mungkin tetap tidak bisa lepas daripada media sosial ya. Termasuk ya kita kegiatan ini kan kaitannya dengan media sosial. Jadi sebenarnya manfaat dan tidak atau efeknya buruk dan baik itu ya kembali kepada pribadinya ya. Karena pada prinsipnya yang namanya dunia ini kan akan terus berubah, akan berkembang, bahkan mungkin di zaman yang akan masa datang atau mungkin ketika Fahri sudah tidak muda lagi ya, mungkin saya sudah tiada, bisa saja teknologi ini lebih canggih dari sekarang. Lebih ekstrim lah ya, lebih luar biasa ya. Lebih tinggi ya. Kita pun melihat ini kan lebih luar biasa dibandingkan sebelumnya. Nanti akan datang yang lebih luar biasa. Karena Allah mengingatkan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan selalu memperlihatkan ya tanda-tanda kekuasaan kami. Ya, jadi kan ini bukti teknologi ini adalah bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang disiratkan dalam Quran. Fil afaq, di alam semesta. Nah, jadi sebenarnya dengan adanya teknologi yang dahsyat ini banyak orang yang tersadarkan. Bahkan saya lihat dalam media sosial, tekannya di Amerika sekarang banyak pengusaha-pengusaha yang masuk Islam.
Ya baik pengusaha intelektual karena mereka melihat sesuatu yang ada kemirikan dengan wahyu Allah, dengan Quran lain sebagainya. Ini bukti ayat Quran itu tidak salah. Tidak salah. Ya, jadi sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kemahakuasaan kami di alam semesta dan dalam diri mereka sendiri hatta yatabayyana lahum annahul haq, hingga jelaslah kepada mereka adalah kebenaran. Jadi teknologi ini memang bagian yang sudah direncanakan oleh Allah. Kita tidak bisa menghindar. Cuma masalahnya kita ini punya dasar yang baik nggak? Punya keyakinan, pendidikan dasar yang buat penggunaannya. Nah, itu yang paling intim adalah tauhid. Itu kan hanya alat gitu. Nah, itu mah alat mah kan bisa buruk. Cuma memang karena sekarang masanya itu digunakan dan yang melahirkannya adalah bukan dari kalangan yang baik, bukan muslim lainnya secara umum, ya dampaknya buruk. Tapi kalau bagaimana suatu saat Abdul Musa kemudian yang menguasai adalah orang-orang muslim, orang-orang soleh, saya kira akan lebih baik. Jadi fenomena bukber atau apapun, kalau niatnya dakwah, itu bisa jadi baik. Itu bisa lebih baik. Bisa lebih baik. Ya, jadi tidak hanya sahurnya, mungkin kan nanti ada tausiah, ada tauji lain sebagainya. Dan banyak orang yang tersadarkan hanya dengan acara-acara bukber. Kuno mancing ayah itu teh. Kuno mancing kan rajin sholat, dengan touring kan banyak. Makanya kan di jamiah kita ada program atau acara kegiatan yang sifatnya hobi seperti touring, sepeda, PSG dan KGV itu banyak. Itu memang dijadikan oleh bidang dakwah PP sebagai sarana dakwah dan itu banyak yang jadi anggota. Ternyata mayoritasnya atau peminatnya lebih banyak. Lebih banyak daripada anggota sendiri kan. Jadi bahkan saya secara pribadi adalah penyenang atau hobi kepada sepeda. Saya punya teman, padahal kita dakwahnya tidak langsung, hanya membetulkan kalau ada kerusakan kita ngobrol. Akhirnya dia tertarik dengan sikap kita. Alhamdulillah. Salah kedul ngaji, jadi itu trik saja. Jadi baik dan terhadap apa yang dia minati. Ya minati. Karena zaman sekarang itu Gen Z beda dengan kita. Kita buktikan ya. Betul. Kalau dulu di zaman saya, zaman dulu mungkin kolonial, itu pemuda ketika muda itu senang tidur di masjid. Yang dibahas kegiatan-kegiatan masjid, organisasi masjid. Makanya masjid ramai. Sekarang lihat, ada nggak? Orang berpikirnya nggak ke masjid ya? Nggak ke masjid. Karena semua ada di media. Media. Dengan potongan-potongan, dengan potongan video, reels, short, dan kata-kata mutiara dan yang lain itu. Jadi cukup. Pembelajarannya itu ya cukup di situ. Gitu. Kemudian kan mereka lebih asik nangkring atau nongkrong di kafe. Tuh. Nah kalau kita diskusi, walaupun kan mungkin isinya lebih hebat daripada orang yang diskusi di masjid kan bisa saja. Bisa saja. Gitu. Bisa jadi jangan sudon. Itu bahkan bisa jadi diskusi sealam dunia. Masalah dunia dari A sampai Z bisa. Dan itu fakta. Kita tidak bisa memaksakan atau membanding-banding karena generasi beda. Nah disinilah barangkali bagaimana caranya ya kita yang senior memberikan siraman-siraman atau memberikan pengaruh-pengaruh yang baik kepada generasi ini. Jadi intinya adalah media ini adalah alat saja, wasilah untuk menuju sebuah hasil yang baik. Justru dengan media kalau caranya baik itu manfaatnya akan lebih luar biasa. Jadi saya kira yang pokok ini adalah baik apapun kegiatannya selama tidak melanggar, selama kita ingat kepada tujuan. Walaupun memang dampak mubazirnya kadang orang lebih bobotnya yang mana lebih enak lihat fotonya gambarnya bagus, angle-nya bagus, editingnya bagus, buat di penguatan karena nuansanya Ramadan dikasih musik agamis misalnya Ramadan. Tapi kan itu bagian dari fitrah. Jadi fitrah manusia ini kan suka yang indah-indah. Bahkan kata pengarang kitab Latahzan Aid Al-Qarni itu dia mengatakan salah satu yang menyenangkan, menyegarkan kepada jiwa dan pikiran itu adalah melihat hal-hal yang indah. Ya, jadi tinggal antusiasnya lebih tinggi. Jadi tinggal dibubuhin, dipoles aja lah gitu. Jadi jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, wah ini bahaya. Jadi diperbolehkan, tapi jangan sampai kena pergaulannya. Cuman
lebih tetap fokus tentang ibadahnya. Ya, gitu. ibadahnya. Ibadahnya. Nah ini Zat, banyak juga Gen Z yang belajar agama lewat potongan nih. Mungkin yang tadi sempat Ustaz singgung nih kan, potongan-potongan video, reels atau short, atau bahkan kata-kata mutiara. Bahkan di beberapa media sosial sudah ada tuh kayak saluran atau channel yang khusus kata-kata senja, kata-kata yang memang dari beberapa asatid terkenal lah di kancah entertain. Nah, apakah belajar agama yang ikut-ikutan ini, ya kan, karena momennya Ramadan ini dengan tren FYP ini cukup, itu malah bisa bikin salah paham, atau misalkan bisa bermakna bisa saja orang tersebut menjadi lebih fokus terhadap ibadah. Karena kan Ramadan ini bisa menjadi dua hal nih, kalau menurut pandangan saya di banyak Gen Z itu, yang pertama itu kan bisa aja menjadi tren ikut-ikutan karena musimnya musim Ramadan nih, jadi musim ibadah gitu. Terus ada musimnya musim apa gitu. Apakah yang kedua bisa saja itu menjadi momentum yang bersangkutan untuk lebih mengenal atau lebih memperdalam tentang ibadah itu sendiri, berdasarkan banyak pelajar agama atau misalkan belajar agama itu berdasarkan potongan-potongan di media sosial atau bahkan saluran-saluran media sosial yang memang tidak langsung dari guru secara ngobrol gitu. Nah, mungkin pandangan Ustaz gimana? Ya, saya kira ini bagian metode ya, atau cara media sosial memberikan sesuatu, ya, memberikan iklan atau apalah yang baik yang berkaitan dengan agama atau yang lainnya untuk menarik. Karena kalau ceramah-ceramah yang panjang-panjang, sejam, 2 jam, itu saya kira untuk generasi sekarang sangat sulit. Jadi jangankan kita dulu saja Imam Nawawi itu kan dia ulama besar, dia mengarang Syarah Sahih Muslim. Ya, itu kata beliau, padahal itu cukup tebal untuk kalangan kita. Tapi beliau itu berusaha meringkas. Jadi karangan beliau itu diringkas, karena kenapa diringkas, tidak begitu panjang ketika menjelaskan satu hadis ya, baik dalam analisis sanad atau matanya itu, karena melihat generasi beliau itu sudah berkurang cara daya baca dan lain sebagainya. Jadi jangan zaman Imam Nawawi saja sudah kelihatan semangat belajar sudah berkurang, apalagi kita. Jadi kita tidak menyalahkan mungkinnya ada potongan-potongan kata-kata yang sebentar itu dari buku ceramah mungkin diedit lagi ya, sehingga yang intinya saja. Selama intinya benar gitu. Itu baik sebenarnya, ya. Itu baik, bahkan memberi motivasi yang luar biasa ya. Tapi kalau hanya mengandalkan yang itu, ini berbahaya. Nah, berbahaya, takut ada kesalahpahaman dan lain sebagainya. Karena kaitan dengan belajar yang ideal itu adalah, yang idealnya itu itu bukan lewat media sebenarnya ya, untuk pemantapannya, untuk pengenalan lah nggak apa-apa ya, untuk semangat motivasi nggak masalah. Tapi belajar yang paling itu adalah belajar tatap muka, talaki atau liko, jadi bertemu langsung dengan guru, ya, sehingga si guru itu bisa menjelaskan yang sebenarnya. Ketika ada pertanyaan atau penjelasan kan dia bisa langsung menjelaskan. Ya, jadi belajar lewat medsos itu ya, sisi bukan negatif ya, sisi kekurangannya itu kadang bisa menghasilkan lubang yang besar juga ya, di situ sebetulnya. Jadi kadang kita kehilangan suri tauladan. Misalnya gini, jadi ketika menjelaskan tentang hadis keutamaan bersedekah, ya sampai dijelaskan kan tabassumuka ila wajhi ahika sodako. Senyum saja itu adalah sodako. Itu kan terapannya gimana? Ya. Bisa saja kan setiap perempuan gara-gara cantik senyum anggap aja sodako. Ya, tapi kan maknanya bisa atau ketika berbicara tentang sholat, ya kan? Itu nanti akan berbeda dengan melihat sosok guru di hadapan. Ya kan seperti Pak Hari sekarang secara tidak langsung kan kita belajar lewat pertanyaan, kan beda tatap muka dengan media kan itu. Jadi ada tersendiri. Jadi belajar dengan bertemu ini, tatap muka ini memang ada nilai plus tersendiri. Selain dia belajar ilmu, juga dia akan menarik sosok
suri tauladan, bagaimana sikapnya, misalnya kan, Ya. bagaimana dermawanya, Ya. ketawaduannya dan sebagainya. Bahkan dulu ininya kita berbicara dulu, orang itu kan yang belajar kepada Imam Malik itu ribuan. Kalau sekarang udah tiada lah. Tiada ya. Tiada kan itu kan bisa ribuan ya gitu. Tiada mah kan mingguan ya. Imam Malik itu kan tiap hari. Itu yang datang itu ribuan dari berbagai pelosok berpelosok penjuru lah. Nah, yang menulis hadisnya itu terbatas. Jadi lolobana mah simpatisan gitulah. Simpatisan. Jadi kalau murid-murid aslinya itu ya mungkin terhitung lah. Ratusan atau mungkin puluhan yang nulis yang dia akan menjadi kader imam. Kebanyakannya itu mereka bukan ingin belajar ilmu menjadi ulama, tapi hanya sebatas ingin mendapatkan motivasi. Puasa seharian kita sering ngerasa berhak belanja. Itu kan jadi kayak budaya turun-temurun ya, Sade. Dari saya kecil itu. Nah, dalam pandangan saya sendiri, apakah antara menghargai diri sendiri sama jadi budak baca itu konsumsi gitu. Itu ada perbedaan nggak, Sat? Karena memang kan itu bisa juga menjadi ajang pemanfaatan nih bagi yang mungkin yang sebelah kita kan non muslim yang memang dijadikan momentum Ramadan itu di akhirnya itu harusnya meraih kemenangan malah menghabiskan segala rupanya gitu, Sat. Nah, itulah yang diingatkan oleh Nabi SAW ya dalam riwayat Ibnu Majah, kamin soimin ya. Berapa banyak orang yang saum, ya, tapi hanya mendapatkan alju, rasa lapar dan dahaga. Ya. Kamin qaimin juga berapa banyak orang yang sholat qiyam Ramadan, ya, salahu dia tidak mendapatkan hanya capek saja. Jadi memang kembali ke awal. Jadi ilmu itu yang paling utama ya. Jadi ilmu dasar yang harus kuat. Nah, untuk memberikan dasar ini tadi harusnya talaki. Bertemu langsung. Jadi ya kita kan ada mungkin pesantren kilat atau di manalah ada kegiatan pengajian langsung, itu sebagai dasar yang paling utama gitu ya. Walaupun sebenarnya reward atau bagian yang sifatnya duniawi pun ya tidak bisa kita hindarkan ya. Jadi kalau orang tua misalnya dulu memberi sesuatu apresiasi ya karena mungkin anak kan masih kecil pikirannya kan belum maksimal. Nah, mungkin ini pun kita bisa terapkan kepada orang-orang yang baru mengenal belum mantap itu kan boleh kita beri reward dan sebagainya supaya lebih semangat dalam beribadah. Tapi tadi tetap ya. Jadi jangan sampai ibadah Ramadan ini yang luar biasa memberikan maghfirah yang cukup besar, tapi pahalanya itu sebagaimana disampaikan oleh Nabi akan hilang bahkan sia-sia gara-gara sibuk kepada yang sifatnya tadi. Jadi kalau tidak pakai baju lebaran seolah-olah tidak kurang afdol gitu. Kurang afdol. Nggak mau difoto gitu. Kalau nggak foto keluarga asa kurang afdol. Nah, itu juga emang jadi persoalan dinamika gitu dinamika. Memang satu sisi kita itu butuh kepada yang sifatnya duniawi materi, tapi di sisi lain kalau kita tidak bisa menahannya atau mengelolanya itu juga menjadi bumerang buat diri kita. Ya. Makanya kan evaluasinya kan biasanya semakin akhir ya taraweh, qiraatul Quran, itu kan yang saum itu semakin berkurang. Jadi masjid itu semakin kosong, tapi mall semakin penuh ya. Jadi ini juga catatannya. Kalau di zaman sahabat kan itu sebaliknya. Ya, justru mall itu sepi. Justru kalau di akhir itu semakin ramai. Masjidil Haram lahnya lihat Masjid Nabawi kan itu 10 terakhir itu kan. Jadi sepinya justru tempat hiburan. Nah, gitu kan. Tempat berbelanja itu sepi gitu. Tapi kan untuk menciptakan suasana itu memang itu perlu waktu dan itu pun hasil dakwah mungkin dulu ya para ulama di Timur Tengah. Ya, Timur Tengah itu justru kalau sekarang biasa-biasa. Jadi mereka persiapannya di akhir ya. Karena mereka paham. Jadi kembali kepada ilmu. Tadi al-amalu bil khawatim. Amal itu yang menentukan adalah akhirnya. Sepak bola saja kan? Kalau sebelum 90 menit
Ya. Nah, jadi Persib Boleh geus kasupkeun 5-0 kalah teu kantor. Sebelum peluit panjang Nah, sebelum peluit panjang di peluit Peluit kamar. kan. Jadi akhirnya masih harus terus berjuang. terus ya. Terus Jadi berjuang. tapi itulah manusia terkadang ya suka tergesa-gesa kan. Semangat di awal tapi tidak memikirkan di Ya. Tahu-tahu Ya, tengah-tengah habis bensin gitu. Biasanya jadi gitu. ya kan. Nah memang jadi apalagi kan di kota Bandung ini kalau saya perhatiin itu tidak semua tempat hiburan atau misalkan tempat-tempat yang harusnya bisa menghargai orang yang berpuasa. Bukan Dulu yang ya, berpuasa ya, menghargai dulu kan tidak ya. kalau yang saya tahu kan kayak Justru. warteg biasa dia. Dulu Iya. kan kalau warteg selama Iya. bulan puasa itu yang dibuka cuman separuh, yang Iya. kelihatan cuma kakinya aja nih dari rute. Sekarang mungkin enggak, kayaknya udah kebuka semua Iya, gitu. Sudah cuek ya. Sudah cuek. Nah, Ada nggak tips buat teman-teman mungkin yang pengen tahu juga Sen, tips agar kita bisa menjaga hawa nafsu atau menjaga rasa emosi tidak melakukan hal itu Sen? Ingin fokus ibadah pokoknya mah gitu. Ya, jadi kan itulah sebenarnya esensi saum itu sebenarnya itu. Hmm. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan dan mengelola nafsu kita. Hmm. Kan dalam diri manusia itu kan ada dua nafsu ya. Hmm. Yang ini akan kalau tidak dikelola dengan baik itu akan berbahaya, timbul kerusakan. Ya, meskipun dia terlihat alim lah. Alim. Pakai koko, ya, pakai pakaian, suka ke masjid gitu kan. Ya, tapi di muamalah jelek karena dia tidak bisa mengolah kaitan perutnya kan Ya, dan betul. kaitan syahwatnya. Nah, jadi hanya kalau benarlah saum itu dilakukan secara benar, mengikuti petunjuk Rasulullah ya, yang menahan lapar, dahaga, syahwat, kemudian juga menahan semua pandangan yang dilarang ya, penglihatan, juga perkataan, maka insya Allah ya, meskipun kita dalam tanda kutip lah hidup minoritas lahnya, misalnya semua orang di kota ini atau di sebuah tempat tidak saum atau kita di negeri orang kafir, kita sebenarnya bisa bertahan. Makanya kan banyak orang-orang Eropa yang minoritas kan muslimnya, mereka hidup di tengah yang glamor, gemerlap dengan kemaksiatan, tapi mereka tetap soleh ya. Jadi ikhtiarnya gimana ya? Satu, kita yang paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan keistiqomahan ya. Yang kedua adalah ya kita harus tadi memahami apa itu esensi saum itu apa. Ya, selain definisi saum, apa itu hakikat saum itu ya. Jadi kan tadi sudah disampaikan. Jadi kata Nabi bahwa saum itu tidak hanya meninggalkan lapar dan dahaga saja atau syahwat, tapi lebih dari itu harus meninggalkan kemaksiatan, menjaga mata, menjaga telinga dan lain sebagainya kan. Sampai kan ada pernyataan dari Nabi, kalau kamu diajak bertengkar, maka jangan kau layani. Katakan aku sedang saum. Berarti kan ini saum itu harus bisa menjaga jadi nafsu. benteng ya. Jadi benteng. Semua. Ya, jadi itu sebagai gambaran. Bukan berarti lamun teu saum boleh gitu. Berarti kan bukan berarti lamun teu saum menang. Oh iya. Kemarin Lagi saum nggak gitu kan? Nggak lagi saum. Ayo kita berantem. Nah, gitu. Jadi itu mah kan lebih kepada tekanan. Jadi idealnya seperti tadi. Yang kedua adalah selain berdoa juga kita harus ya berteman lah, bergaul dengan orang-orang yang sudah ya setelah pandangan kita sudah mantap keimanannya ya, sudah terlihat pilih-pilih berarti. Ya harus pilih-pilih lah. Teman itu harus pilih-pilih ya gitu supaya ketika kita sudah memang bisa mendapatkan hakikat dari ibadah saum dimanapun kita berada dengan siapapun aman insya Allah, tidak akan terpengaruh. Jika Umar bin Khattab lah. Jadi Umar bin Khattab mah ya ulah waka setan wae lumpat gitu. Jadi takut. Setan pun jadi saking hebatnya gitu. Setan pun kalau bertemu dengan Umar dalam satu gang dia akan mencari gangnya. Eta keimanan. Jadi keimanan yang mantap itu ditakuti oleh orang-orang. Jadi mereka ngaganggu teh mal daekeun ka pahri mah da geus apal gitu. Percuma lah ya mah gagal dah susah dah. Eta beda dengan orang yang memang belum kuat. Kalau belum kuat mah kan justru itu jadi target setan. Cek saya teh ieu mah cenah soleh musiman. Nah, itu apalan ya. Padahal namanya Pak Asep bukan Pak Soleh kan gitu. Yang ketiga juga emang ini juga ya kami sebagai dari lembaga atau dari pribadi mungkin sebagai pendakwah ya. Ya sangat ya mengharapkanlah dari pemerintah. Jadi tidak hanya sebagai pribadi-pribadi atau ulama,
tapi juga negara harus hadir, Harus hadir ya. harus Memperhatikan. menertibkan terhadap orang-orang yang nakal atau orang kan kita mayoritas kan muslim. Iya. Masa muslim itu dengan terang benderang dia dagang di siang hari atau kadang yang terang-terangan dia saum di biar itu nggak boleh. Itu bisa dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Jadi meskipun alasannya kalau saya nggak jualan, saya nggak bisa sahur. Nggak bisa juga. Ya, justru nggak bisa. Kan bisa itu bisa dikondisikan lah ya gitu kan. Jadi cara-caranya. Justru orang kan semakin dia targetnya mengejar duniawi, kemudian melanggar syariat itu kan justru sebaliknya Allah tidak akan memberikan kecukupan. Tapi kalau kita konsisten kepada perintah Allah, walaupun kita dalam tanda kutip tidak berusaha, itu akan kecukupan. Saya punya teman, ya teman saya ini mah saksi, dia pedagang bubur, sebulan dia libur. Sengaja. Kenapa Pak bet libur gitunya? Apa usah cenah peperiheun di luar Ramadan abi teh usaha wae cenah, abi merek fokus ibadah. Saya lihat sehari-hari ya dia nggak ada di rumah. Ya ternyata biasa aja ekonomi. Justru Allah mengganti ketika pas Lebaran, dia dagang. Yang lain kan mudik, dia dagang. Itu alhamdulillah. Jadi sebulan itu terganti dalam waktu seminggu. Sekarang dia sudah bisa umroh terbalaskan. Sudah umroh, bayangkan dengan isinya. Umrohnya di bulan Ramadan, bayangkan. Pak Ari pernah umroh dengan bulan Ramadan? Belum. Tak kan? Ada lihat, maaf ini tukang bubur, penghasilannya lah terhitung. Tapi setiap Ramadan sekarang dia libur total. Jadi nggak ada itu, belum nggak bisa dipastikan. Kalau saya nggak dagang, kalau saya nggak juga misalkan, tahun ini berarti tidak bekerja, tidak apa, ibadah, apakah langsung dipanggil untuk berangkat? Nggak juga kan? Nggak juga. Jadi karena Allah menjanjikan kan, kalau kita intan surullah yansur. Jika kita menolong agama Allah, mementingkan, Allah akan membantu kita. Insya Allah. Mungkin ketika dia berhenti dari usaha ini, Allah kan memberi jalan usaha yang lain kan, rezeki yang lain. Jadi jangan takut. Dan itu juga kan nggak cuma tahun ini aja. Dia juga udah pasti melaksanakan jauh-jauh bertahun-tahun. Kemudian kalau dia pedagang yang cerdas kan dia mungkin menabung. Saya teh sebulan teh menang ku pemerintah menang dagang kan, berarti saya harus menabung sekarang. Berarti untuk sehari berapa? Kan ayat tersimpan. Betul. Hari kerulin bisa gini. Yang paling terima saat berarti alasan kenapa jualan di pagi atau misalkan pagi siang menuju berbuka, alasannya kalau saya nggak jualan saya nggak bisa sahur. Yang ngomongnya bari ngagodin sambil tidak berpuasa. Nah ada juga kenapa malam bukannya istirahat atau taraweh? Saya kerja pusat, tapi di tempat hiburan yang memang ada minuman alkohol. Nah itu sebenarnya juga pemerintah juga lah kalau melihat memang kasusnya berat dia juga harus memberikan subsidi bantuan untuk dihentikan karena insya Allah ketika sebuah negara memperhatikan hukum-hukum Allah akan membantu. Justru jangan-jangan banyak masalah, banyak persoalan di kota kita itu atau di karena kita tidak konsisten dengan agama kita. Insya Allah. Jadi Allah sudah menjanjikan kan kalau kita baik maka akan menghasilkan. Lihat Nabi Ibrahim, itu kan menempatkan istrinya Siti Hajar dengan Ismail. Itu seorang diri, pas ditempatkan ditinggalkan, tidak diberi rumah, tidak diberi bekal bayangkan, itu kan? Tapi dengan izin Allah walaupun tidak lama kemudian keluar air zam-zam. Kan? Ternyata ketika dia keluar air, tiba-tiba ada orang yang datang, yang bepergian mau istirahat. Ternyata lihat di sana ada air. Dia mendekat kemudian meminta izin untuk tinggal. Tinggal akhirnya terjadi jadi pemukiman, ada ekonomi hidup. Dan sekarang jadi Ka'bah Mekah menjadi kota termakmur sedunia. Nah, siapa? Gitu kenapa yakin gitu. Jadi itu aja sebenarnya konsep. Jadi baik siapapun jangan takut rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dijadikan momentum sahur ini menjadi alasan. Kenapa jualan? Ya kalau nggak jualan saya nggak bisa saum. Ini jualan, tapi anggap saum. Itu kan berat. Itu janganlah Jadi jadi orang maaf orang kafir saja, orang maksiat kan diberi rezeki. Seneng kalau lihat agama kita kayak gitu. Jadi balad nih, jadi besti gitu.
orang kafir saja maksiat diberi rezeki. Masa kita karena istiqomah pada agama Allah membiarkan? Gak mungkin itu. Kalau mungkin kita tidak usaha, mungkin ada, ya kita bukan mengharapkan ada agnia, ada lihat apa nama tuh usaha kunaon, panabi ya tekeng ke atrius abi itu, bukan kita mengharapkan. Itu banyak lah. Wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang konsisten kepada agama Allah, bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar, itu kan solusi ada. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak terduga ya. Tidak terduga. Rezeki itu tidak hanya uang, tidak hanya materi, berupa kesehatan, anak bernapas, mendengar. Itu mendengar. Walaupun mungkin usaha enggak, tapi kan maaf kadang ada yang berikan kita makan, ngajak kita bukber atau apa. Karena kan kesehatan bukan hanya ditentukan dari konsumsi makanan yang kita makan ya saja. Ada yang full 4 sehat 5 sempurna. Geus waktu gering gering. Buka jeung bala-bala ge kalau sehat nih. Sehat. Bala-bala teh terbayarkan. Ya, jadi intinya mah itulah keyakinan kepada Allah-nya harus kuat, harus 100%. Nah, itu memang kekurangan Gen Z ini atau masyarakat modern itu. Ketergantungan kepada Allah itu lemah. Ya, maka banyak yang mudah sakit, depresi. Ini berbeda dengan dulu orang tua kita. Orang tua kita rata-rata punya anak berapa sih? 10, 12. Banyak anak, banyak rezeki dulu katanya. Pekerjaannya apa mereka? Hanya ke kebun. Bertani. Berapa penghasilan? Tapi mereka bisa makan, bisa dikuliahkan, bisa jadi orang-orang. Kita baru punya anak 1, dititipkan ke indungna jeung ka bapana. Itu karena istri kita kerja, istri bisa ngurus karek hiji itu. Ada uang lebih babysitter gitu. Nah, jadi akhirnya keberkahan berbeda. Hilang, keberkahannya hilang gara-gara tadi kita motivasinya bukan Allah. Bukan Allah ya. Padahal pendidikan utama awal itu kan dari keluarga ya saja. Tapi anak aja dititipin, mungkin wajar kan, anak nggak percaya orang tuanya kayak abi wae dititipkan kok ngajarkeun gitu. Buat teman-teman ada nggak tips dari Ustaz sendiri untuk Ramadan tahun ini tuh nggak cuman jadi pindah tempat makan, nggak cuman menjadi pindah tempat minum, atau misalkan nggak cuman menjadi soleh musiman yang mendadak taraweh cuman gara-gara pengen update story doang, atau misalkan world aja untuk update story doang. Tapi ini bagaimana caranya untuk berkelanjutan sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan untuk menjadi yang lebih baik, pribadi yang lebih baik. Yang mungkin trainingnya adalah di bulan Ramadan saat ini. Mungkin ada tipsnya sih? Ya, dulu saya akan sampaikan pengalaman Imam Ghazali saja ya. Dulu Imam Ghazali ketika belajar di awal masa kecil, karena dia ditinggalkan oleh orang tuanya kan, dia belajar agama, ya, terutama belajar tahfidz Quran itu untuk menitipkan perut. Jadi saya belajar dulu itu bukan karena Allah, tapi menitipkan perut. Jadi supaya bisa makan, ada lembaga tahfidz yang menggratiskan makan asal dia mau menghafal Quran. Tapi dengan berjalannya waktu, ya kemudian dia belajar sampai pada puncaknya dia menjadi ilmuwan besar, bahkan ulama yang dikenal di sepanjang zaman. Akhirnya dia berkesimpulan, ketika aku belajar mengkaji ilmu, maka ilmulah yang membimbingku agar aku belajar harus karena Allah. Nah, jadi artinya intinya ya berilmu, belajar. Jadi kalau kita ingin konsisten, ingin ibadahnya itu tidak ikut-ikutan, tidak musiman gitunya, tapi terus istiqomah, bahkan kita sampai ke Ramadan berikutnya lebih baik, itu adalah ilmu. Karena ilmulah yang akan mengajarkan kita untuk hidup lebih konsisten, lebih baik. Nah, kalau kita belum konsisten, masih ada sifat-sifatnya ikut-ikutan, ya jangan jemu, lanjut aja. Nanti ilmu sendiri akan membimbing kita. Jadi pengalaman Ghazali gitu, di awal aku belajar itu bukan karena Allah, tapi karena materi. Karena ingin makan, ingin punya gaji, penasaran gitu kan. Kalau penghasilan segini bisa di apa? Tapi dengan belajar yang benar, akhirnya timbul keikhlasan. Ternyata
dia lebih mantap. Nah, tapi ternyata dengan di luar dugaan si materi itu datang lagi lebih besar daripada sebelumnya. Apa yang sudah dia terima. Gitu. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar agama. Tapi tadi saya sarankan belajar yang harus kepada guru dengan langsung. Ya. Guru yang nyata ya. Guru yang nyata. WA ya. Oh WA bisa di WA kan siapa yang mengisinya. Jadi ya untuk media sosial itu bagus lah untuk motivasi ya gitu kan. Karena dalam menyalin berita saja Islam mengajarkan agar selektif. Agar selektif. Apalagi ini masalah agama. Agama itu harus diberikan kepada ahlinya. Kalau tidak bertemu kan ya kurang ya tadi. Kurang ya. Gitu takutnya kan. Salah penyampaian. Salah penyampaian, salah maksud. Misalnya kita ada kajian buku kan, karangan si Anu gitu kan. Tapi kan berbeda ketika yang menyampaikannya yang menulisnya. Ya. Dan dia tahu ini arahnya kemana. Kan saya yang nulis gitu. Nah, berbeda kan dia hanya membaca. Jadi adalah belajar, jangan pernah lupa ya. Ilmu itu adalah bagian utama dalam kita sebagai seorang muslim untuk menjaga konsistensi dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping yang lain-lainnya, tapi yang paling inti adalah terus belajar ilmu ya, ilmu agama kepada ahlinya, kepada orang yang sudah dilihat track recordnya ya. Maksudnya bukan duniawinya, bukan followernya, tapi secara keilmuannya. Keilmuan kemudian jasa dia bukan entertainnya. Bukan entertain. Kan sekarang kan untuk jadi ustadz mudah, entertainnya asal pandai gitu kan. Pandai public speaking, nilai-nilai syaratnya bisa dikesampingkan, followers banyak, jadi bahas hal-hal yang tidak timbul berat, kemudian tidak ada perselisihan itu jadi hal yang ringan. Gitu. Tapi nggak mau main di tepi jurang. Gitu. Itu bukan seperti itu. Rasul itu kan menjadi pendakwah kan sampai diusir. Iya betul. Ada konsekuensi. Itu seperti itu dakwah. Berarti sama halnya kayak setiap orang, nggak cuma Gen Z, kalau ingin menjadi pribadi yang lebih baik, ketemu Ramadan tahun depan itu ya tantangannya nggak cuma orang lain, tapi diri sendiri ya saja. Apalagi kalau melihat cara Rasulullah supaya lebih baik itu sama itikaf. 10 hari sorry masih ya. Kemana? Iya. Aduh. Jauhkan gadget gitu kan. Jauhkan update story. Kalau kita ingin lebih lebih betul. Tapi kan segala sesuatu memang bertahap ya. Jadi memang balik lagi buat teman-teman juga bahwa menjadi pribadi yang lebih baik itu yang pasti itu nggak cuma pilih-pilih teman berarti ya saja, tapi pilih-pilih guru gitu. Ya, guru. Pastikan secara ilmunya, bukan pastikan secara followersnya gitu. Bukan karena ganteng, cakep, cantik gitu. Padahal secara keilmuannya bisa aja mungkin itu bukan menyesatkan tapi membuat kita bingung. Maaf ya kalau saya tambahkan justru fitnah di zaman Rasul itu kan kalau sekarang mungkin followernya banyak, retorikanya baik, ya tampan-tampan itu kan munafik. Munafik di zaman itu orang seperti itu. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma liqaulihim. Jika engkau melihat wajah mereka, jika engkau melihat mereka orang munafik, fisik-fisik mereka itu mengagumkan, tampan-tampan, sempurna gitu kan. Dan apabila kau mendengarkan ucapan mereka, ya kamu akan tersentuh. Ya. Jadi zaman Nabi itu fitnahnya itu. Jadi ya kita bukan buat jadi kita maaf ya, saya bukan berarti menuduh enggak ya, cuma ini kan ibroh buat kita, tanda-tanda. Ya, jadi lebih kepada fisik, bukan lebih kepada akalnya, amalnya. Jadi kita jangan punya pikiran bahwa orang baik itu atau orang hebat itu hanya dalam media. Coba kita turunlah ke lapangan, cari orang-orang yang saya karena ganteng di peci, di sorban, di sarung. Gitu kan, belum tentu ya. Dan keilmuan pun tidak hanya diukur dengan followers atau rajin atau penampilan. Tapi mungkin kita ke dunia nyata lah, ke masjid-masjid, aplikasi itu yang penting. Nah, di jamnya kita banyak sebenarnya mubalik ya mungkin lebih hebat secara keilmuan. Cuma kan karena mereka ada keterbatasan di media sosial. Tapi kan kemanfaatan ke masyarakat nyata itu bisa saja mereka lebih baik ya daripada misalnya dari media sosial itu sendiri.